Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu pada pertemuan yang kedua pembelajaran daring Mapel Prakarya aspek pengolahan untuk kelas 7 semester 1. Kita masih belajar tentang pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Ya, dengan KD 3.1 memahami rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman yang ada di wilayah setempat. Tujuan pembelajarannya yaitu kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi teknik pengolahan, 2. Memahami prinsip tahapan pengolahan pangan, 3. Merancang pengolahan pangan buah-buahan. Yang keempat, membuat karya pengolahan bahan pangan buah menjadi produk pangan hingga pengemasan dan penyajian. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, teknik pengolahan pangan, yang kedua, tahapan pengolahan pangan, dan yang ketiga, penyajian dan pengemasan. Kita simak materi yang pertama yaitu teknik pengolahan pangan. Teknik pengolahan pangan terbagi menjadi dua, yaitu moist heat dan dry heat cooking. Moist heat ini yaitu teknik pengolahan pangan panas basah. Sedangkan dry heat cooking adalah teknik pengolahan pangan panas kering. Kita lihat apa sih itu moist heat? Moist heat mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Sedangkan suhu cairan pada teknik pengolahan makanan panas basah ini tidak pernah lebih dari suhu didih. Teknik pengolahan pangan panas basah terbagi menjadi 7, yaitu teknik boiling, poaching, braising, stewing, steaming, simmering, dan teknik mengetim. Kita bahas apa saja teknik moist heat-nya. Yang pertama yaitu boiling atau teknik merebus. Teknik merebus yaitu mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Kalian bisa lihat gambarnya, di situ ada panci berisi cairan air yang sudah mendidih. Lalu ada sayuran yang dimasak dalam cairan tersebut. Kemudian teknik yang kedua yaitu teknik poaching, yaitu merebus menutup bahan pangan. Apa sih? Memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil. Kalian bisa lihat gambarnya, biasanya digunakan untuk diambil kaldunya. Kemudian teknik braising, yaitu teknik merebus dengan sedikit cairan. Kalian bisa lihat dengan gambarnya. Teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan dalam panci tertutup dengan api dikecilkan secara perlahan-lahan. Nah, efek dari braising ini sama dengan menyetup. Kemudian selanjutnya yaitu teknik yang keempat yaitu stewing atau teknik menyetup atau menggulai. Mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang sehingga bumbunya bisa meresap ke dalam masakan. Oke, teknik yang berikutnya yaitu steaming atau teknik mengukus. Mengukus memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Nah, cairannya tidak sampai ke makanannya ya, jadi makanannya tidak terendam oleh cairan. Dia hanya menggunakan uap airnya. Kalian bisa lihat teknik mengukus seperti itu pada gambar. Kemudian teknik yang keenam yaitu simmering atau teknik mendidih. Teknik ini yaitu memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan terlebih dahulu.
Kemudian api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus agak lama, di mana permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil untuk memasak atau mematangkan masakannya. Oke, next. Yang terakhir adalah teknik mengetim. Apa sih teknik mengetim itu? Yaitu memasak bahan makanan dengan menggunakan 2 buah panci yang berbeda ukuran. Salah satu panci berukuran lebih kecil. Nah, kalian bisa lihat di situ gambarnya seperti sedang melelehkan coklat atau membuat bubur dan sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu teknik yang kedua, yaitu teknik pengolahan pangan panas kering atau yang sering disebut dengan dry heat cooking. Dry heat cooking yaitu mengolah bahan makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Teknik ini terbagi menjadi 5, yaitu teknik deep frying, shallow frying, sauteing, baking, dan grilling. Kita kupas satu-satu. Deep frying atau teknik menggoreng dengan minyak yang banyak. Teknik memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak hingga bahan makanan benar-benar terendam sehingga memperoleh hasil yang kering atau crispy. Pada metode kering ini, karena dipanaskan dalam suhu yang tinggi, akan terjadi perubahan tekstur, warna, dan rasanya. Pada proses pengolahan dengan metode deep frying ini, beberapa kandungan gizi akan rusak. Tetapi kandungan energinya akan tinggi karena mengandung lemak. Nah, proses deep frying juga biasanya lebih sedikit kehilangan kandungan vitamin yang larut dalam air karena dalam proses ini tidak terdapat air yang melarutkan karena menggunakan minyak yang banyak. Oke, di situ kalian bisa lihat contoh cara memasak masakan dengan teknik deep frying, menggoreng kentang, menggoreng ayam, dan sebagainya. Semua makanannya terendam oleh minyak yang banyak. Oke, selanjutnya teknik yang berikutnya yaitu shallow frying. Teknik menggoreng dengan minyak sedikit. Nah, teknik mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar. Pada metode ini bahan makanan biasanya hanya 1 kali dibalik. Pada shallow frying, panas didapatkan dari pemanasan minyak atau lemak. Dengan teknik ini bahan makanan tidak akan menjadi terlalu matang. Nah, asam amino yang terdapat pada bahan makanan tidak akan hilang. Meskipun proteinnya akan menyusut dan juga akan kehilangan beberapa jenis vitamin B. Kita lihat contoh masakan yang menggunakan teknik shallow frying. Dia pakainya pan ya, jadi minyaknya sedikit. Oke, berikutnya yaitu teknik sauteing atau teknik menumis. Teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan yang telah dipotong kecil atau diiris tipis yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat, diaduk-aduk serta ditambah sedikit cairan sehingga sedikit berkuah atau basah. Nah, biasanya cairan yang ditambahkan adalah saus, krim, dan sejenisnya yang dimasukkan pada saat terakhir proses pemasakan. Agar lebih sehat, hindari penggunaan lemak jenuh. Gunakan minyak zaitun atau minyak kanola yang mengandung minyak sehat dan membantu menurunkan kadar kolesterol yang berbahaya. Nah, ini adalah gambar dari teknik sauteing atau menumis. Lebih sehat ya, karena menggunakan minyak yang sedikit. Oke, selanjutnya adalah teknik baking atau teknik memanggang. Pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Nah, cara memanggang memiliki beberapa metode, yaitu memanggang kering, memanggang dalam oven untuk menambah kelembapan, dan yang terakhir memanggang dalam oven dengan menggunakan 2 wadah.
Oke, selanjutnya adalah gambar teknik memanggang atau baking. Kalian bisa lihat biasanya baking selain untuk daging, asap, juga roti yang di baking atau dipanggang. Selanjutnya adalah teknik grilling atau teknik membakar. Teknik ini yaitu mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau yang dinamakan dengan griddle atau di atas panci dadar atau teflon yang diletakkan di atas perapian langsung. Nah, suhu yang dibutuhkan untuk grilling sekitar 292 derajat Celcius, dan grill juga dapat dilakukan di atas bara langsung dengan jeruji panggang atau alat bantu lainnya. Nah, ketika kalian menggunakan grill di atas kompor, kalian tidak perlu menggunakan kipas ya untuk mengipasi masakannya. Oke, kita lihat contohnya yang menggunakan teknik grilling. Nah, itu di depan kalian bisa lihat teknik grilling, teknik memanggang, berarti penggunaannya seperti apa. Itu alatnya, alat grillingnya seperti itu. Biasanya masakan-masakan yang dipanggang seperti sate dan sebagainya. Suka kan sate? Oke, next. Teknik pengolahan pangan lainnya. Nah, setelah kalian mengerti teknik moist heat dan dry heat cooking, ada beberapa teknik pengolahan pangan lainnya. Antara lain yaitu menghaluskan, mencampur, menyaring atau memeras, dan yang terakhir adalah teknik yang tidak dimasak. Apa sih itu? Kita lihat satu-satu ya dengan gambar supaya lebih jelas. Nah, teknik yang pertama yaitu menghaluskan. Jadi bahan pangan itu dihaluskan. Caranya dengan di blender atau menggunakan cobek ya, atau dengan cara diulek begitu, atau dengan parutan. Jadi menghaluskan ada beberapa metode, bisa dengan menggunakan alat blender, cobek, dan parutan. Oke, selanjutnya teknik pengolahan lainnya yang kedua yaitu mencampur. Bagaimana mencampur? Ya tinggal dicampur saja bahan pangannya, akhirnya tercampur rata. Bisa digunakan saus, tambahan saus atau susu seperti gambar. Ini adalah teknik pengolahan pangan dengan cara mencampur. Selanjutnya adalah teknik pengolahan dengan cara menyaring atau memeras. Kalian bisa lihat gambarnya. Di samping itu menyaring, itu sepertinya jus jeruk ya, disaring. Nah, kemudian ada disaring dan diperas kalau jus jeruknya. Nah, yang sebelahnya adalah telur yang dipisahkan antara kuning telur dengan putih telurnya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah tidak dimasak. Nah, apa sih tidak dimasak? Contohnya bisa kalian lihat, itu ada gambar apa ya, Nana? Rujak ya. Bahan pangan ada yang dapat dimakan secara mentah atau yang sering disebut dengan raw food. Umumnya buah dan sayuran dimakan tanpa dimasak, jadi langsung dimakan ya. Nah, penganut pola makan ini mengklaim bahwa cara ini yang paling sehat karena kandungan vitamin, mineral, serat, dan enzim dalam sayuran dan buah tidak akan hilang. Namun harus diperhatikan karena tidak dimasak, cara pencuciannya, cara membersihkan sayuran dan buah tersebut harus benar-benar bersih ya, agar tidak ada kotoran atau bakteri yang menempel pada buah dan sayuran tersebut. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk ke tahapan pengolahan pangan. Hal yang paling penting harus diperhatikan dalam membuat karya pengolahan adalah tahapan atau proses pembuatannya. Mengapa? Ya agar dapat dihasilkan karya pengolahan yang sesuai dengan kegunaannya, nyaman dalam rasa,
tepat dalam pengolahan, memiliki nilai estetis dalam penyajian maupun kemasan, dan yang paling penting, aman bagi kehidupan manusia. Nah, kalian bisa lihat di situ alur dari tahapan pengolahan pangan. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan, kalian disuruh mengidentifikasi kebutuhan. Apa sih yang dibutuhkan? Kita harus menganalisa apa yang kita butuhkan dari pengelolaan pangan berdasarkan kondisi kita. Nah, selanjutnya menentukan ide atau gagasan. Kita buat planning, kita buat rencana atau merancang suatu pembuatan pengolahan pangan sesuai dengan hasil dari kita sudah mengidentifikasi kebutuhan kita itu apa, begitu ya. Nah, kemudian alur yang kedua yaitu pelaksanaan pembuatan. Di situ kita perlu persiapan, rencanakan pembelian bahan misalnya sesuai kebutuhan, alatnya dipersiapkan, pengolahan pangannya juga, pembuatannya mulai dari pengupasan, pencucian, semuanya harus disiapkan. Kemudian setelah persiapan dilakukan, langsung kita bisa memulai proses pembuatannya. Nah, di dalam proses pembuatannya, keselamatan kerja harus diperhatikan. Selanjutnya alur yang ketiga yaitu penyajian atau pengemasan. Nah, di sini wadah penyajian dan wadah kemasan itu harus diperhatikan, harus ada nilai estetika dan kesehatannya juga ya. Jadi tidak asal menyajikan atau mengemas tanpa memperhatikan kemasan atau bahkan yang utama adalah kebersihan. Nah, yang terakhir adalah evaluasi, di mana kita bisa merasakan hasil atau produk pengolahan pangan. Dan kita bisa mengevaluasi seluruh proses pengolahan sebagai bahan perbaikan. Sehingga ketika kita melakukan proses pengolahan pangan pada rencana berikutnya, kita tahu kita bisa perbaiki dari kita mengadakan evaluasi. Yang kurang apa, yang perlu diperbaiki apa, begitu ya tujuannya. Oke, selanjutnya adalah penyajian dan kemasan. Penyajian ataupun kemasan merupakan tahap akhir dari proses pembuatan produk olahan pangan. Penyajian atau pengemasan memegang peranan penting dalam proses produksi pengolahan karena akan menjadi daya tarik orang untuk memakannya atau konsumen untuk membelinya. Wadah penyajian digunakan jika kita makan di tempat penjualan, sedangkan penggunaan wadah kemasan biasanya untuk makanan yang dibawa pulang. Fungsi kemasan yang utama adalah melindungi produk dari kontaminasi bahan-bahan berbahaya dan mikroba di lingkungan agar aman saat dikonsumsi dan mempunyai waktu simpan yang cukup lama. Dengan demikian, kemasan harus diperhatikan kebersihannya juga ya. Oke, sekarang kita lihat kriteria pemilihan wadah penyajian atau kemasan. Yang pertama, bahan kemasan atau wadah penyajian itu tidak boleh berbau, sehingga tidak mempengaruhi atau mengubah rasa dari produk pangan olahan. Nah, yang kedua, bahan kemasan atau wadah penyajian memiliki kekuatan sebagai tempat produk pangan olahan. Jadi ketika kita menyimpan makanan, kita lihat kemasannya. Kemasannya itu mampu tidak menopang atau menyimpan makanan yang disimpan di dalam kemasan tersebut. Yang ketiga, bahan kemasan atau wadah penyajian harusnya yang mudah didapat, nggak usah cari yang susah.
Yang selanjutnya yaitu bahan kemasan atau wadah penyajian aman bagi kesehatan dan bersih. Ini ya faktor utama ya anak-anak, sehingga kita tidak malah menjadi sakit ketika kita mengkonsumsi makanan tersebut. Oke, selanjutnya adalah keselamatan kerja. Nah, ketika kita melakukan proses mengolah makanan, kita juga harus memperhatikan keselamatan kerja agar kita tidak rugi ya anak. Yang pertama, gunakan celemek ya. Fungsinya untuk apa? Ya agar baju kita yang kita pakai itu tidak kotor. Nah, yang kedua adalah ikat rambutmu. Nah, ini bagi para anak perempuan ya. Kalau mempunyai rambut panjang, sedang berada di dapur, diusahakan diikat, tidak boleh rambutnya digerai. Kenapa? Karena kita tidak tahu kalau rambut kita akan terjatuh pada makanan. Bisa juga gunakan topi, koki, atau topi apa saja agar tidak ada rambut yang terjatuh pada makanan saat bekerja. Begitu ya. Jijik kan ya kalau kita mendapat makanan ada rambutnya. Nah, makanya diperhatikan kalau kita memasak, jangan sampai kita menyajikannya pun ada yang dengan secara tidak sengaja membuat kita atau membuat konsumen menjadi jijik dengan adanya rambut yang terlepas ke makanan. Yang berikutnya yaitu cuci tangan sebelum bekerja atau gunakan sarung tangan plastik jika ada ya. Ini menjaga higienitas. Kemudian hati-hati dalam bekerja, baik menggunakan peralatan tajam, listrik, kompor gas atau minyak tanah atau barang pecah belah. Harus hati-hati agar kita tetap aman, tidak terhalang waktunya ketika kita terkena kecelakaan misalnya ya. Dan yang terakhir adalah jaga kebersihan, kerapihan, dan kerjasama saat membuat olahan makanan dan minuman. Nah, kerjasama ini ya dimaksudkan apabila kalian memasak dengan tim atau dengan teman ya, tidak memasak sendiri. Perlu kerjasama yang baik agar dihasilkan olahan makanan yang baik pula. Oke, selanjutnya yaitu tugas anak-anak. Nah, di sini Ibu berikan tugas untuk kalian kerjakan di buku catatan kalian. Seperti biasa, nanti kalian bisa fotokan hasil pekerjaan kalian, kirim ke Ibu. Tugasnya apa? Tentukan makanan dan minuman berbahan buah khas daerahmu. Kemudian teliti bahan buah dan teknik pengolahan yang digunakan pada makanan dan minuman tersebut. Tulis pada buku catatanmu semua tahapan pembuatan makanan dan minuman dari buah-buahan tersebut. Misalnya, kamu tulis bahannya, alat yang digunakan, kemudian proses pembuatan untuk membuat makanan dan minuman yang dari buah-buahan tersebut. Kemudian sampai kamu terangkan kemasan apa saja yang bisa digunakan sampai penyajiannya. Begitu ya anak-anak. Nah, selamat mengerjakan. Kalau ada yang kurang paham atau ada yang ditanyakan, kalian bisa langsung kontak ke Ibu. Nah, ada sedikit yang Ibu sampaikan untuk pengingat kepada kita semuanya. Sebagai pembelajar, bukan ilmu yang seharusnya mendatangimu, tapi kamu yang seharusnya mendatangi ilmu. Ini pesan dari Imam Malik, begitu ya. Nah, terakhir, terima kasih atas atensi kalian. Semoga apa yang Ibu paparkan kalian menjadi paham, dan semoga kalian mendapat ilmu yang bermanfaat. Oke anak-anak, sekali lagi sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Stay safe at home. Jangan lupa 5M-nya. Tetap semangat belajar, insya Allah kalian selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.